5256. Karena ras manusia bersedia memantau retret mereka, klan tinta hitam hanya bisa menerimanya. Apa yang bisa mereka lakukan jika mereka tidak mengizinkannya? Apakah bertarung? Meski begitu, pasukan yang masih hidup dari dua ras terus mendekati Great Evolution Pass dalam situasi yang aneh ini. Ketika mereka pertama kali tiba, klan tinta hitam telah dipimpin oleh Zechung dan telah menghabiskan 1 bulan untuk tiba di sini, tetapi jika mereka kembali, mereka tidak perlu melalui banyak masalah. Mereka hanya bisa kembali dalam garis lurus, jadi itu hanya akan memakan waktu kurang dari 10 hari. Namun, retret itu tidak berjalan mulus. Selama 100 tahun terakhir, tentara utara dan selatan telah memasang sejumlah besar jebakan di luar Great Evolution Pass, menyebar ke segala arah. Sebelumnya, ketika mereka memimpin pasukan, arah kemajuan mereka tidak menentu, dan jumlah jebakan yang mereka aktifkan hanya 20 hingga 30%. Dengan kata lain, setidaknya ada 70% jebakan yang tersisa tersebar di seluruh Void. Jika pasukan klan tinta hitam kembali ke jalur evolusi hebat dalam garis lurus seperti itu, mereka pasti akan masuk ke dalam jebakan itu. Setiap kali jebakan ini diaktifkan, pasukan klan tinta hitam akan menderita kerugian. Meskipun penguasa wilayah sangat berhati-hati, masih sulit bagi mereka untuk menghindari jebakan ini. Satu-satunya hal yang membuat mereka merasa beruntung adalah ketika mereka diserang oleh jebakan ini, pasukan ras manusia di belakang mereka tidak berniat memanfaatkan kesempatan ini untuk menyerang dan hanya menonton dengan tenang. Jalan kembali ke Great Evolution Pass bisa dikatakan sebagai pertumpahan darah bagi klan tinta hitam. Tentara klan tinta hitam telah mundur, tetapi tidak semua ras manusia telah pergi. Mi Jinglun sengaja meninggalkan sekelompok orang untuk membersihkan medan perang dan mencari kemungkinan selamat. Gong Lian adalah salah satunya, karena Mi Jinglun tidak menyadari kematian Ouyang Liye di pertempuran sebelumnya. Setelah membunuh tuan wilayah Zechung, auranya memang menghilang, tetapi bukan karena dia telah meninggal. Karena itu, Mi Jinglun curiga bahwa Ouyang Liye masih hidup, tetapi luka-lukanya terlalu parah saat itu dan dia bahkan tidak memiliki kekuatan untuk kembali ke kapal perang pengusir tinta hitam, jadi dia hanya bisa memalsukan kematiannya dan melarikan diri. Secara alami yang terbaik adalah menyerahkan masalah ini kepada Gong Lian. Bagaimanapun, dia adalah murid pribadi Ouyang Liye dan tidak ada seorang pun di dunia ini yang lebih akrab dengan Ouyang Liye selain dia. Benua terapung yang hancur sekarang dipenuhi dengan sisa-sisa sejumlah besar kapal perang, serta anggota tubuh dan potongan daging yang tak terhitung jumlahnya. Seluruh kekosongan diisi dengan kekuatan tinta yang kaya. Sosok Gong Lian yang gesit berkedip-kedip di antara puing-puing besar dan kecil, sesekali menemukan beberapa prajurit ras manusia yang masih bernafas, menyelamatkan mereka dari kapal perang yang rusak dan mengiring mereka ke tempat yang aman. Pada satu titik, dia tiba di depan mayat tanpa kepala. Ini adalah mayat seorang penguasa wilayah, dan lukanya masih memiliki aura, yang sangat akrab bagi Gong Lian, yang ditinggalkan oleh pedang Qi Ouyang Liye. Adapun penguasa wilayah ini, dia telah dibunuh oleh Ouyang Liye dan kemungkinan besar adalah komandan pasukan klan tinta hitam. Setelah menatap mayat ini untuk waktu yang lama, Gong Lian menghela nafas lega dan akhirnya santai, berkata, "Tuan, keluarlah. Kamu sudah dewasa, jangan bersembunyi lagi." Petik 2. Mayat di depannya tidak menunjukkan reaksi. Alis Gong Lian berkerut saat dia sepertinya menyadari sesuatu dan dengan cepat melangkah maju, mengumpulkan kekuatannya untuk membentuk bilah telapak tangan yang menebas ke arah mayat. Meskipun mayat penguasa wilayah sangat kuat, setelah mati, ia tidak mampu menahan serangan Gong Lian. Perut mayat itu terbelah dan sosok yang menyedihkan jatuh. Gong Lian dengan cepat melangkah maju untuk membantu Ouyang Liye, hanya untuk melihat bahwa wajah Ouyang Liye sepucat selembar kertas, dan matanya terus-menerus dipenuhi dengan warna tinta. Tidak ada satu bagian pun dari tubuhnya yang utuh, dan auranya sangat lemah, seperti lilin yang berkelap-kelip ditiup angin dan hujan yang bisa padam kapan saja. Dalam pertempuran sebelumnya, meskipun dia telah membakar esensi darahnya untuk menebas tuan wilayah Zechung, kekuatan Zechung tidak lemah, jadi serangan baliknya yang putus asa telah melukai Ouyang Liye dengan serius. Selain itu, efek samping dari pembakaran Blood Essence-nya telah membuatnya tidak memiliki kesempatan untuk kembali ke Expelling Black Ink Battleship. Ouyang Liye dengan tegas mengaktifkan teknik rahasia untuk menyembunyikan sosoknya dan dengan cepat menyembunyikan dirinya di dalam mayat Zechung, memungkinkan dia untuk lolos dari bencana ini. Untungnya, tubuh Zechung sangat besar, jika tidak, dia benar-benar tidak akan bisa bersembunyi. "Tuan, kamu sangat menyedihkan." Gong Lian berteriak. Ouyang Liye memelototi murid yang mengecewakan ini dan memarahi, "Bocah kecil, jika kamu datang lebih lambat, tuan tua ini akan menghancurkan diri sendiri." Gong Lian terkikik,
kamu masih memiliki kekuatan untuk mengutuk, kamu seharusnya baik-baik saja. Mata Ouyang Liye menjadi lebih gelap saat dia buru-buru berkata, bahwa aku kembali ke kapal perang mengusir tinta hitam. Mengatakan demikian, dia segera mengaktifkan teknik rahasianya dan pingsan. Ekspresi Gong Lian juga menjadi serius saat Divine Sense-nya melonjak dan dia mengirim transmisi suara ke rekan-rekannya yang sedang mencari korban selamat, menyeret Ouyang Liye yang tidak sadarkan diri saat dia mengejar armada. Dia bisa merasakan bahwa situasi tuannya jauh dari baik. Belum lagi seberapa parah efek samping dari pembakaran Blood Essence-nya. Jika masternya saat ini tenggelam dalam Ink Force, mungkin saja dia akan ditinta kapan saja. Pernyataan Ouyang Liye tentang penghancuran diri barusan bukanlah lelucon. Sebelum dia benar-benar berubah menjadi tinta, dia pasti akan melakukannya. Meskipun ras manusia sekarang memiliki metode untuk membubarkan kekuatan tinta, dia tahu bahwa muridnya pasti akan datang untuk menemukannya. Bagaimana jika dia secara tidak sengaja membunuh muridnya ketika dia diberi tinta? Untungnya, Gong Lian datang tepat waktu. Terbang secepat kilat, Gong Lian adalah Master Open Heaven Orde ke-7. Meskipun dia telah terluka dalam pertempuran sebelumnya, fondasinya tidak rusak. Setelah mengejar kurang dari sehari, dia menyusul pasukan ras manusia dan dengan cepat membawa tuannya ke aula dalam kapal perang mengusir tinta hitam. Ni Jinglun juga menarik napas lega. Jumlah kultivator Open Heaven Orde ke-8 yang telah meninggal dalam pertempuran ini tidak sedikit, dan orang-orang yang meminta untuk bertarung sebagai garda depan tidak lagi hadir. Setidaknya Ouyang Liye, komandan resimen, telah kembali hidup-hidup. Setelah menyebarkan kekuatan tinta di tubuh Ouyang Liye dan menenangkannya, Ni Jinglun terus menjaga De dan mengirim klan tinta hitam kembali ke Great Evolution Pass. Setelah bepergian selama lebih dari 10 hari, klan tinta hitam akhirnya kembali ke Great Evolution Pass setelah menderita kerugian terus-menerus. Tentara utara dan selatan telah kembali ke benua terapung. Namun, perkemahan yang dulu ramai sekarang cukup sepi. Tidak ada lagi pengajaran yang sungguh-sungguh dari kakak senior Cheng, dan banyak wajah yang dikenalnya tidak terlihat. Memikirkan kembali pertempuran sebelumnya, Ni Jinglun masih dapat dengan jelas mengingat sikap heroik setiap Orde ke-8 yang tewas dalam pertempuran. Semua upaya itu sepadan. Dengan demikian, bagian belakang tentara timur barat stabil. Setengah dari bala bantuan Great Evolution Pass telah disergap dan menderita kerugian besar. Penguasa wilayah dan murid tinta hitam Orde ke-8 telah jatuh, dan ras manusia telah bersatu untuk bertarung sampai mati, memaksa bala bantuan untuk mundur. Berita itu menyebar dari sarang tinta hitam ke kota raja. Cekong memarahi mereka karena tidak kompeten, dipisahkan oleh ratusan juta kilometer. Cekong menggunakan sarang tinta hitam untuk bertengkar dengan Hong Di, yang duduk di Great Evolution Pass. Apalagi yang bisa mereka lakukan? Meskipun mereka ingin, mereka tidak berdaya. Setelah pertempuran besar terakhir, kekuatan klan tinta hitam Great Evolution Pass telah sangat menurun. Tidak hanya jumlah pasukan mereka berkurang setengahnya, tetapi banyak penguasa wilayah dan murid tinta hitam Orde ke-8 juga telah jatuh. Bahkan para elit dari 500.000 tentara yang kuat tidak mampu menembus blokade dari ras manusia, jadi bahkan jika mereka mencoba yang terbaik sekarang, mereka tidak akan dapat melarikan diri dari Great Evolution Pass. Bukannya mereka tidak tahu tentang krisis di kota raja, tetapi mereka tidak berdaya. Jika dikatakan bahwa pada awalnya, klan tinta hitam Great Evolution Pass masih bisa meninggalkan Great Evolution Pass kapan saja, selama mereka mengambil keputusan dan tidak takut kehilangan, mereka selalu bisa menembus pertahanan tentara ras manusia. Tapi sekarang, dengan begitu banyak korban, mereka telah terjebak di Great Evolution Pass. Selain mempertahankan Great Evolution Pass, tidak ada jalan keluar lain. Namun, bisakah Great Evolution Pass benar-benar bertahan? Setiap penguasa wilayah memiliki keraguan tentang ini. Ras manusia hanya memiliki sedikitnya 30.000 pasukan, tetapi dalam 150 tahun terakhir, hampir 1 juta master klan tinta hitam telah bermain di telapak tangan mereka, terus-menerus melemahkan kekuatan mereka tanpa mereka sadari. Pada saat mereka menyadari hal ini, sudah terlambat. Jika klan tinta hitam Great Evolution Pass ingin keluar sekarang, mereka hanya memiliki satu kesempatan, yaitu, jika ras manusia menyerang mereka secara paksa. Dengan kekuatan ras manusia saat ini, jika mereka secara paksa menyerang jalur evolusi besar, klan tinta hitam akan dapat menggunakan pengaturan 30.000 tahun mereka untuk melukai musuh dengan berat. Dengan cara ini, mereka akan dapat melewati rintangan di depan mereka dan bergegas ke kota raja. Sayangnya, ras manusia tidak berniat menyerang Great Evolution Pass. Jelas, mereka tahu bahwa menyerang Great Evolution Pass dengan kekuatan mereka saat ini tidak realistis, jadi setelah kembali ke floating continent, ras manusia telah beristirahat.
10 tahun setelah bala bantuan klan tinta hitam mundur ke kota evolusi besar untuk kedua kalinya. Di kota Raja Klan Tinta Hitam, pertempuran sengit meletus. Apakah itu tentara Timur Barat atau klan tinta hitam? Perang semacam ini tidak asing bagi mereka, karena hampir setiap 20 tahun, perang semacam ini akan meletus. Setiap kali, leluhur tua ras manusia dan tuan kerajaan klan tinta hitam akan bertarung sampai kedua belah pihak menderita kerugian besar. Pasukan ras manusia akan memanfaatkan kesempatan ini untuk mundur sementara pasukan klan tinta hitam mengejar mereka. Siklus ini terus berlanjut tanpa ada perubahan. Klan tinta hitam sudah mati rasa dengan ini, jadi pecahnya pertempuran ini sesuai harapan mereka. Ada kurang dari 1 juta tentara yang ditempatkan di luar kota raja, tetapi masih ada 7 hingga 800 ribu dari mereka. Meskipun sarang tinta hitam dapat terus-menerus mengisi kembali pasukan mereka, jika mereka kehilangan terlalu banyak, mereka tidak akan dapat mengisi kembali pasukan mereka. Terlebih lagi, semua pasukan sarang tinta hitam tingkat raja kerajaan mendukung pemulihan tuan kerajaan, yang juga menunda kelahiran murid tinta hitam darah segar. Meskipun ada banyak dari mereka, hanya kurang dari setengah dari mereka adalah elit. Setelah bertahun-tahun konfrontasi, setiap kali elit klan tinta hitam menderita kerugian, kekuatan keseluruhan pasukan klan tinta hitam akan melemah secara bertahap. Kali ini, pertempuran meletus seperti biasa. Leluhur tua ras manusia adalah yang pertama menyerang, membalikkan seluruh pasukan klan tinta hitam. Kemudian, raja kerajaan membantai jalan keluar dari sarang tinta hitam sementara dua maha guru bertarung 1 lawan 1, secara bertahap menjauhkan diri mereka. Setelah itu, di sisi kiri kota raja, pasukan ras manusia menyerang, dan di sisi kanan kota raja, sejumlah besar serangan dunia semesta terdeteksi. Setelah bertahun-tahun, ras manusia masih sama. Tanggapan klan tinta hitam sangat terampil, dan kedua belah pihak saling bertarung. Menurut pengalaman mereka sebelumnya, selama mereka bertahan melawan serangan ras manusia selama setengah hari, mereka seharusnya bisa mundur. Namun, kali ini, banyak penguasa wilayah menyadari ada yang tidak beres. Kali ini, pasukan ras manusia tampaknya lebih fokus pada pertahanan. Mereka jelas berada di sisi ofensif, tetapi mereka sebenarnya lebih fokus pada pertahanan. Ini jelas sangat tidak bisa dimengerti. Tapi itu adalah kebenaran. Di bawah komunikasi mereka, klan tinta hitam menemukan bahwa pasukan ras manusia telah mendorong pertahanan mereka hingga batasnya. Akibatnya, ancaman terhadap klan tinta hitam menjadi semakin kecil. Tapi kenapa? 5257. Saat mereka bertanya-tanya apa yang terjadi, fluktuasi abnormal tiba-tiba muncul di kejauhan. Fluktuasi datang dari arah di mana kedua maha guru bertarung. Meskipun mereka telah membuka medan perang lain dan berada jauh dari kota raja, gelombang kejut dari pertempuran mereka masih akan menyebar ke sana-sini. Melalui gelombang kejut ini, apakah itu ras manusia Orde ke-8 atau penguasa wilayah klan tinta hitam, mereka semua dapat dengan jelas merasakan situasi keduanya. Pada dasarnya, setiap kali mereka berdua bertarung, mereka berimbang, tak satu pun dari mereka dapat mengambil keuntungan dari yang lain. Kali ini berbeda. Pada saat tertentu, kekuatan leluhur tua ras manusia tiba-tiba meningkat secara dramatis, dan gelombang kejut dari serangan leluhur tua ras manusia berlanjut tanpa akhir. Sejalan dengan itu, aura tuan kerajaan dengan cepat melemah. Ini mengejutkan banyak penguasa wilayah klan tinta hitam. Hasil pertarungan antara dua maha guru secara langsung berhubungan dengan arah pertempuran terakhir. Selama ini, keduanya sama-sama cocok, jadi mengapa tuan kerajaan tampaknya dirugikan hari ini? Melemahnya aura ini dengan cepat tidak diragukan lagi menunjukkan bahwa ini bukan pertanda baik. Para penguasa wilayah awalnya berharap bahwa ini adalah kelemahan sesaat raja kerajaan. Lagi pula, ketika keduanya bertarung, salah satu dari mereka terkadang menunjukkan performa yang lebih kuat. Ini karena salah satu dari mereka telah menggunakan teknik rahasia yang kuat, tetapi situasi seperti itu tidak akan bertahan lama dan akan segera kembali seimbang. Namun, seiring berjalannya waktu, penguasa wilayah menemukan bahwa ada sesuatu yang salah. Aura raja kerajaan terus melemah, tidak menunjukkan tanda-tanda kembali, yang tidak diragukan lagi merupakan tanda bahwa luka-lukanya menjadi lebih parah. Di sisi lain, momentum leluhur tua ras manusia tidak lagi meningkat, karena telah mencapai puncak yang belum pernah dirasakan oleh klan tinta hitam sebelumnya. Para penguasa wilayah tidak tahu persis detail pertempuran antara dua maha guru, begitu pula Orde ke-8 Open Heaven, tetapi hanya dengan membandingkan aura keduanya, mereka dapat menyimpulkan situasinya. Dibandingkan dengan kekuatan leluhur tua ras manusia, kinerja pasukan ras manusia saat ini dapat dikatakan sangat bertolak belakang.
Mereka telah menggabungkan seluruh armada menjadi satu, mendorong arai roh defensif di kapal perang hingga batasnya. Dengan arai roh yang terhubung bersama, seluruh armada sekarang berada di bawah penghalang pertahanan yang kuat. Karena itu, meskipun serangan mereka lemah, pertahanan mereka tahan air, dan mobilitas mereka juga sangat tinggi. Serangan hebat klan tinta hitam tidak mampu mengalahkan pasukan ras manusia dalam waktu singkat. Abnormalitas pasukan ras manusia, dominasi leluhur tua ras manusia, kekecewaan raja kerajaan, semua kelainan ini menyebabkan klan tinta hitam panik, terutama tuan wilayah, yang samar-samar menyadari sesuatu. Di bawah komando Cekong, serangan klan tinta hitam menjadi lebih ganas, ingin dengan cepat membuka celah di pasukan ras manusia. Namun, efeknya sangat minim. Pada saat tertentu, ketika kekuatan dunia yang kejam di kejauhan meletus, aura raja kerajaan klan tinta hitam semakin melemah. Melihat ke atas dengan kaget, Cekong menoleh dan mengeluarkan perintah. Detik berikutnya, beberapa penguasa wilayah memimpin 7 atau 8 murid tinta hitam Orde ke-8 dan 100.000 tentara yang kuat di belakang mereka, melompat keluar dari medan perang dan bergegas menuju ke arah di mana Mahaguru dua ras itu bertarung. Pada saat inilah ras manusia, yang selama ini bertahan, tiba-tiba melancarkan serangan balik. Saat arai roh berubah, armada besar muncul dan kekuatan teknik rahasia dan artefak yang luar biasa melesat keluar dari kapal perang menuju pasukan klan tinta hitam. Pada saat ini, jauh dari kota raja, dua sosok mengejar dan melarikan diri. Yang melarikan diri di depan adalah sosok hitam raksasa. Itu tidak lain adalah tuan kerajaan klan tinta hitam. Di belakangnya, ada dua sayap hitam pekat, tetapi sekarang hanya ada satu yang tersisa, dan salah satunya sepertinya telah dirobek oleh seseorang. Lukanya dipenuhi darah dan daging hitam, membuatnya terlihat sangat menyedihkan. Saat dia melarikan diri, matanya dipenuhi kepanikan. Mustahil baginya untuk tidak panik. Lawannya, yang awalnya setara dengannya dalam hal kekuatan, tiba-tiba menunjukkan kekuatan yang bisa menghancurkannya, jadi bagaimana mungkin raja kerajaan tetap tenang? Sejak menjadi raja kerajaan, dia tidak pernah menderita kerugian seperti itu. Selama bertahun-tahun, dia telah bertarung dengan banyak master ras manusia, dan 30.000 tahun yang lalu, dia bahkan telah menyergap leluhur tua ras manusia dan membunuhnya bersama dengan raja kerajaan lainnya. Dia selalu merasa bahwa ras manusia hanya biasa-biasa saja. Hari ini, leluhur tua ras manusia yang telah terjerat dengannya selama lebih dari 100 tahun tiba-tiba meletus. Pada titik ini, bagaimana mungkin dia tidak mengerti apa yang terjadi? Bukan karena kekuatannya lebih rendah dari yang lain, jika semua orang berada di puncaknya, bahkan jika dia sedikit lebih lemah, dia tidak akan berada dalam keadaan yang menyedihkan. Namun, sejak dia dilukai oleh leluhur tua ras manusia ini untuk pertama kalinya, luka-lukanya tidak pernah sepenuhnya sembuh. Setiap kali, dia hanya bisa memulihkan diri selama sekitar 20 tahun sebelum dia terluka lagi. Luka lamanya belum sembuh, dan luka baru telah muncul. Setelah lebih dari 100 tahun akumulasi, luka-lukanya menjadi lebih serius. Dia mengira leluhur tua ras manusia akan sama. Lagi pula, jika informasi yang diperolehnya benar, penyembuhan leluhur tua ras manusia perempuan ini adalah masalah yang sangat merepotkan. Apa yang bisa dia lakukan setelah pulih selama 20 tahun? Selama bertahun-tahun, ketika dia bertarung dengan leluhur tua ras manusia ini berkali-kali, penampilannya memang menunjukkan seseorang yang terluka, jadi semua orang bertarung secara seimbang. Baru hari ini dia menyadari bahwa semua ini hanyalah ilusi. Cedera leluhur tua ras manusia ini sudah lama sembuh, bukan hanya kali ini, tetapi setiap kali di masa lalu, dia telah sembuh sepenuhnya. Dia hanya berpura-pura bahwa lukanya belum sembuh untuk menurunkan kewaspadaannya dan membiarkan lukanya menjadi lebih parah. Setelah mengumpulkan begitu banyak keuntungan, hari ini dia akhirnya memamerkan taringnya yang berdarah padanya. Dua mahaguru dengan kekuatan yang sama, satu dengan lebih dari 100 tahun akumulasi cedera dan yang lainnya dengan sikap menang, jelas siapa yang lebih kuat dan siapa yang lebih lemah. Jika hanya itu yang ada, maka jadilah itu. Apa yang membuat Raja Klan Tinta Hitam semakin ketakutan adalah bahwa perencanaan cermat leluhur tua ras manusia selama 100 tahun terakhir kemungkinan tidak hanya akan melukainya dengan parah. Wanita ini ingin membunuhnya. Hanya dengan membunuh seorang raja kerajaan, leluhur tua ras manusia dapat menunggu dengan sabar dan membuat pengaturan. Hati raja kerajaan dipenuhi dengan penyesalan, menyesali kebenaran dirinya sendiri. Dia seharusnya melihat bahwa luka wanita ini tidak seserius yang dia bayangkan. Dia seharusnya tidak meninggalkan kota raja dan membuka medan perang lain dengan wanita ini. Dia semakin membenci leluhur tua Yin yang pas karena menyesatkan penilaiannya.
Jika dia tidak terlalu mempercayai informasi ini, dia tidak akan berakhir dalam keadaan ini. Namun, sudah terlambat untuk menyesal sekarang. Bagaimana melarikan diri dari pengejaran pihak lain dan kembali ke kota raja adalah apa yang perlu dia pertimbangkan. Selama dia bisa kembali ke kota raja, dia akan bisa menggunakan kekuatan sarang tinta hitam untuk melawan musuh yang kuat. Tapi peluangnya tipis. Demi rencana hari ini, leluhur tua ras manusia telah merencanakan lebih dari 100 tahun, jadi bagaimana dia bisa memberinya kesempatan untuk melarikan diri? Oleh karena itu, selama pertempuran hari ini, pihak lain telah memancingnya jauh dari kota raja, jadi jika dia ingin kembali ke kota raja sekarang, itu akan memakan waktu setidaknya setengah jam. Setengah jam sudah cukup bagi leluhur tua ras manusia untuk membunuhnya. Saat dia melarikan diri, serangkaian teknik rahasia yang kuat menembak ke arahnya dari belakang. Meskipun Raja Kerajaan mencoba yang terbaik untuk melawan, dia tidak dapat menghindari nasib kondisinya yang semakin memburuk. Di belakangnya, Smile Old Ancestor seperti belatung yang menempel di tulangnya saat dia mengejarnya. Saat dia mengganti segel tangannya, banyak dari seni rahasia yang bahkan belum pernah dilihat oleh para master ras manusia sebelumnya digunakan. Ekspresinya tenang, tidak menunjukkan kegembiraan atau harapan untuk membunuh seorang ahli dengan level yang sama. Karena dia tahu bahwa sebelum saat terakhir tiba, semuanya tidak akan diketahui. Bahkan penguasa wilayah memiliki cara mereka sendiri untuk mempertahankan hidup mereka di saat krisis, belum lagi fakta bahwa dia mengejar seorang raja kerajaan. Jika dia tidak memiliki keyakinan mutlak, bahkan raja kerajaan yang terluka parah akan memiliki kesempatan untuk binasa bersama dengannya. Untuk hari ini, meskipun dia telah bertahan selama bertahun-tahun dan membuat banyak persiapan, masih belum pasti apakah dia bisa menyelesaikan semua ini dalam sekali jalan. Hanya bisa dikatakan bahwa dia melakukan yang terbaik dan mendengarkan kehendak surga, tetapi dari situasi saat ini, peluang keberhasilannya cukup tinggi. Di medan perang di kota raja, beberapa penguasa wilayah memimpin 7 atau 8 murid tinta hitam Orde ke-8 bersama dengan 100.000 pasukan klan tinta hitam untuk membantu raja kerajaan yang berada dalam situasi yang mengerikan. Pada saat ini, serangan pasukan ras manusia meletus. Hanya dengan melihat pergerakan klan tinta hitam ini, Xiang San tahu apa yang akan mereka lakukan. Jika pertempuran ini berjalan lancar, itu akan menjadi pertempuran terakhir antara tentara timur dan barat melawan kota raja. Bagaimana dia bisa membiarkan pasukan klan tinta hitam mengganggu hasil akhir pertempuran antara leluhur tua dan tuan kerajaan? Di bawah kepemimpinan Xiang San, armada ras manusia berusaha mati-matian untuk mencegat mereka. Di sisi lain, pasukan klan tinta hitam memimpin lebih banyak orang, dan setelah pertempuran sengit antara kedua belah pihak, medan perang yang awalnya berdarah tiba-tiba menjadi api penyucian asura, dan aura kehidupan yang tak terhitung layu pada saat ini. Meskipun tentara timur dan barat telah mencoba yang terbaik, jumlahnya tidak banyak. Dengan beberapa penguasa wilayah menahan mereka, penguasa wilayah memimpin klan tinta hitam Orde ke-8 dan puluhan ribu pasukan mereka untuk pergi. Saat pertempuran berkecamuk, kedua belah pihak menggunakan metode unik mereka sendiri. Apakah itu ras manusia Orde ke-8 atau penguasa wilayah yang telah mengantisipasi ini? Mereka semua mengerti bahwa pertempuran ini kemungkinan akan menentukan masa depan zona perang evolusi besar. Tidak ada yang akan menahan. Dalam pertempuran semacam ini, semua orang yang menahan diri sebelumnya akan habis-habisan. Setelah waktu yang dibutuhkan untuk membakar dupa, jauh di dalam kehampaan, luka Raja Klan Tinta Hitam menjadi lebih parah. Menghadapi serangan hiruk-pikuk dari leluhur tua ras manusia, meskipun dia melakukan yang terbaik untuk melawan, masih sulit baginya untuk melindungi dirinya sendiri. Jika ini berlanjut, sebelum dia bisa melarikan diri kembali ke kota raja, dia akan dibunuh. Belum pernah dia merasakan kematian begitu dekat dengannya. Sejak hari dia menjadi raja kerajaan, dia mengira dia akan hidup selamanya. Namun, hanya 30.000 tahun telah berlalu dan ini adalah leluhur tua ras manusia pertama yang benar-benar dia lawan, namun dia memiliki kemampuan dan kesempatan untuk membunuhnya. Sungguh perjalanan yang singkat setelah menjadi raja kerajaan. Kota raja sudah di depan mata. Selama dia bisa bertahan lebih lama lagi, dia akan bisa menghubungi sarang tinta hitam tingkat raja kerajaan dan meminjam kekuatannya. Hanya saja, mungkin tidak ada kesempatan seperti itu. Saat raja kerajaan merasa putus asa, dia tiba-tiba melihat sejumlah besar klan tinta hitam bergegas ke arahnya dari arah kota raja. Tuan kerajaan sangat gembira. 5258. Bahasa ras manusia adalah sejenis seni. Setelah bertahun-tahun konfrontasi yang tak terhitung jumlahnya,
Meskipun klan tinta hitam memandang rendah ras manusia dari dasar tulang mereka dan merasa bahwa ras manusia secara alami harus menjadi pelayan klan tinta hitam dan tunduk pada aturan klan tinta hitam, pada kenyataannya, klan tinta hitam sering dipengaruhi oleh ras manusia. Misalnya, beberapa kebiasaan dan kata-kata. Raja klan tinta hitam pernah mendengar murid tinta hitam Orde ke-8 berbicara tentang pepatah, ketika Anda tersesat di gunung dan kehabisan air, Anda dipenuhi dengan keraguan, tetapi ketika matahari terbenam, desa akan muncul. Pada saat itu, dia tidak terlalu memikirkannya dan merasa bahwa itu hanya kata-kata orang yang tersesat, topik yang tidak pantas dan tidak menyenangkan. Tapi sekarang, dia mengerti arti dari kata-kata ini. Dalam situasi putus asa ini, beberapa penguasa wilayah telah memimpin puluhan ribu pasukan untuk membantunya, apa yang dikatakan kalimat itu benar. Di belakangnya, serangan leluhur tua ras manusia menjadi lebih ganas, jelas karena dia telah melihat bala bantuan klan tinta hitam dan ingin menghabisi raja kerajaan sebelum kedua belah pihak bertemu, tetapi dia tidak dapat melakukannya untuk saat ini. Dengan kekuatannya saat ini, mustahil bagi klan tinta hitam untuk mengandalkan bala bantuan ini untuk menghentikannya. Bahkan jika ada beberapa penguasa wilayah dan 7 atau 8 murid tinta hitam Orde ke-8 memimpin pasukan yang berjumlah puluhan ribu, kemungkinan besar mereka tidak akan ada satupun yang mampu menghentikan leluhur tua ras manusia yang ingin menerobos. Oleh karena itu, setelah beberapa saat ragu-ragu, Raja Kerajaan mengirimkan Divine Sense-nya dan diam-diam mengeluarkan perintah kepada penguasa wilayah yang telah bergegas. Para penguasa wilayah tertegun sejenak sebelum ekspresi tekad muncul di wajah mereka. Tebal Ink Force melonjak keluar dari tubuh beberapa penguasa wilayah, puluhan ribu tentara klan tinta hitam bergerak lebih cepat dari mereka, melakukannya sebelum penguasa wilayah dapat bertindak. Kekuatan tinta tanpa batas diringkas menjadi awan tinta hitam yang besar dan padat. Saat kekuatan tinta di tubuh mereka melonjak, apakah itu penguasa wilayah atau klan tinta hitam di bawah level penguasa wilayah, semua vitalitas mereka dengan cepat melemah. Bagi klan tinta hitam, kekuatan tinta setara dengan kekuatan dunia dari kultivator Open Heaven, yang keduanya merupakan yayasan masing-masing. Tindakan gila semacam ini setara dengan ras manusia, kultivator Open Heaven yang meruntuhkan alam semesta kecil mereka sendiri. Paling-paling, kultivasi mereka akan turun drastis, paling buruk, mereka akan mati di tempat. Dalam keadaan normal, tidak ada klan tinta hitam yang mau melakukannya, tapi ini adalah perintah dari Raja Kerajaan, jadi bahkan penguasa wilayah hanya bisa mematuhinya. Tidak perlu menyebutkan klan tinta hitam yang berada di bawah tingkat penguasa wilayah. Saat Raja Kerajaan memberi perintah, mereka mulai memobilisasi kekuatan tinta mereka dan lebih patuh daripada penguasa wilayah, jadi gerakan mereka lebih cepat daripada penguasa wilayah. Hanya beberapa murid tinta hitam Orde ke-8 yang bergegas keluar dari awan tinta hitam raksasa dan bergegas menuju Raja Kerajaan. Meskipun mereka telah diubah menjadi tinta dan alam semesta kecil mereka telah terkontaminasi oleh kekuatan tinta di tubuh mereka tidak cukup murni untuk mendukung teknik rahasia Raja Kerajaan berikutnya, jadi tidak perlu bagi mereka untuk meniru Tuan Wilayah. Tuan Kerajaan masih berharap mereka bisa mencegat leluhur tua ras manusia sejenak. Dalam sekejap, di bawah kepemimpinan beberapa penguasa wilayah, pasukan tinta dalam beberapa puluh ribu tentara klan tinta hitam melonjak dengan hebat, mengembun menjadi gumpalan awan tinta hitam diikuti oleh aura-aura kehidupan yang layu. Pada saat ini, 7 atau 8 murid tinta hitam Orde ke-8 telah melewati Tuan Kerajaan klan tinta hitam, langsung menghadapi kekuatan leluhur tua. Jika itu adalah kultivator Open Heaven Orde ke-8 biasa, dengan 7 atau 8 dari mereka bekerja bersama, mereka akan mampu melawan leluhur tua ras manusia untuk sesaat. Namun, murid Orde ke-8 ini tidak lebih dari murid tinta hitam. Meskipun mereka hanya murid Orde ke-8, kekuatan mereka lebih buruk daripada penguasa wilayah, apalagi Open Heaven Orde ke-8 biasa. Mereka bisa dikatakan sebagai kelompok terlemah dari para Master Orde ke-8 di dunia ini. Keberadaan seperti itu, bahkan jika mereka bergabung, bagaimana mereka bisa melawan leluhur tua ras manusia? Murid tinta hitam Orde ke-8 yang memimpin serangan hanya punya waktu untuk menebas pedangnya sebelum kepalanya dipenggal oleh leluhur tua. Darah menyembur dari lehernya saat mayat tanpa kepala itu bergoyang-goyang. Di sisi lain, serangan pedang yang dia gunakan hanya meninggalkan luka dangkal di tubuh leluhur tua. Untuk menerobos blokade murid tinta hitam Orde ke-8 ini secepat mungkin, leluhur tua hanya menyerang dan tidak bertahan, karena dia tahu bahwa jika dia menunda terlalu lama, pihak Raja Kerajaan pasti akan berubah, dan semua usahanya sebelumnya akan sia-sia. Dengan serangan telapak tangan ringan, tubuh murid tinta hitam Orde ke-8 lainnya bergetar hebat saat pasukan dunia di sekitarnya menjadi kacau.
Ini jelas merupakan tanda bahwa alam semesta kecil telah diserang. Leluhur tua bahkan tidak meliriknya dan hanya melewatinya, menyebabkan murid tinta hitam Orde ke-8 ini meledak menjadi kabut berdarah. Ekspresi murid tinta hitam Orde ke-8 yang tersisa semuanya berubah ketika mereka melihat ini. Ketika mereka bertarung melawan Open Heaven Orde ke-8 Timur dan Barat, mereka sudah merasakan celah di antara mereka, tetapi meskipun perasaan ini tidak kecil, itu tidak cukup untuk membuat mereka merasa putus asa. Baru sekarang mereka mengerti bahwa kekuatan leluhur tua bukanlah sesuatu yang bisa mereka hadapi. Namun, sebagai murid tinta hitam, mereka harus mengikuti perintah Raja Kerajaan, bahkan penguasa wilayah bersedia membayar harga nyawa mereka untuk membantu Raja Kerajaan melarikan diri, apalagi mereka. Setelah dua murid tinta hitam jatuh satu demi satu, murid tinta hitam yang tersisa tidak ragu sedikit pun dan dengan cepat mendesak alam semesta kecil untuk menyebarkannya dan menutupi kekosongan. Setiap alam semesta kecil seperti sangkar. Jika leluhur tua ras manusia ingin keluar dari kandang ini, dia hanya bisa menghancurkan alam semesta kecil ini. Ini adalah satu-satunya cara yang bisa mereka pikirkan untuk menunda leluhur tua. Ketika murid tinta hitam Orde ke-8 menyebarkan alam semesta kecil mereka, leluhur tua, yang telah tenang selama ini, mau tidak mau menunjukkan jejak kesedihan dan kesedihan. Jika memungkinkan, dia lebih suka membawa murid tinta hitam ini kembali untuk menghilangkan kekuatan tinta di tubuh mereka dengan cahaya pemurnian dan tidak membunuh mereka. Namun, bahkan jika murid tinta hitam ini dibawa kembali, mereka tidak akan bisa bertahan. Tanpa dukungan dari kekuatan tinta, alam semesta kecil mereka tidak dapat menahan kultivasi mereka yang kuat dan akan langsung meledak. Mungkin kematian adalah semacam kelegaan bagi mereka. Tubuh leluhur tua memancarkan cahaya cemerlang saat dia mendorong kekuatan dunianya hingga batasnya, langsung menembus sangkar pertama yang dibentuk oleh alam semesta kecil. Yang kedua, yang ketiga. Setelah leluhur tua bergegas keluar dari blokade ini, beberapa murid tinta hitam Orde ke-8 duduk bersila di belakangnya. Murid tinta hitam ini semuanya memiliki aura putus asa, dan gambar hantu alam semesta kecil mereka compang-camping saat kekuatan dunia di tubuh mereka bocor keluar. Alam semesta kecil telah dihancurkan berkeping-keping oleh leluhur tua, dan saat angkatan dunia kelelahan adalah saat mereka jatuh, kecuali mereka menemukan cara untuk memperbaiki alam semesta kecil mereka. Namun, bahkan jika mereka segera mengkonsumsi buah roh profound female, mereka tidak akan dapat memperbaiki alam semesta kecil ini. Di bawah amukan leluhur tua, semua alam semesta kecil murid tinta hitam menjadi seperti cermin yang pecah. Upaya murid tinta hitam tidak sepenuhnya tidak efektif. Meskipun mereka hanya berhasil menghentikan leluhur tua untuk beberapa saat, Tuan Kerajaan telah menggunakan teknik rahasia untuk menelan beberapa tuan wilayah dan puluhan ribu awan tinta hitam tentara. Tuan Kerajaan yang awalnya putus asa tiba-tiba menjadi energi. Namun, dia tidak berniat bertarung dengan leluhur tua Smile, malah terus melarikan diri menuju kota raja. Meskipun menelan sejumlah besar kekuatan tinta telah sangat meningkatkan kondisinya, itu masih bukan kekuatannya sendiri, jadi ada banyak kelemahan dalam menggunakannya. Selama dia melarikan diri kembali ke kota raja, dia bisa menggunakan kekuatan sarang tinta hitam untuk melawan leluhur tua ras manusia. Itu adalah kekuatan yang bisa dia kendalikan sesuka hati. Leluhur tua Smile baru saja menembus blokade beberapa murid tinta hitam Orde ke-8 dan melihat Raja Kerajaan melarikan diri, jadi bagaimana dia bisa mentolerir ini? Tangan kirinya mengandung transformasi Yin Yang, sedangkan tangan kanannya mengandung kekacauan utama. Ketika tangannya menyatu, mata leluhur tua memerah saat dia menunjuk ke arah Raja Kerajaan yang melarikan diri. Serangan jari ini tidak membawa sedikit pun kemarahan, tetapi jiwa Raja Kerajaan hampir meninggalkan tubuhnya. Tidak berani ragu, dia segera berbalik dan memanggil sejumlah besar kekuatan tinta yang baru saja dia serap ke dalam tubuhnya, mengubahnya menjadi semburan serangan yang melesat ke arah leluhur tua. Di bawah tabrakan energi yang hebat, Raja Kerajaan samar-samar merasakan kekuatan misterius menembus kekuatan tintanya dan mendarat di tubuhnya, menyebabkan sebuah lubang muncul di dadanya dan menyebabkan darahnya melonjak hebat. Apa yang membuatnya semakin ketakutan adalah bahwa luka itu masih memiliki energi yang sangat sulit yang tertinggal di sekitarnya. Momentumnya jatuh lagi, tampaknya bahkan lebih buruk dari sebelumnya. Dia mengira dia akan mati di sini, tetapi ketika dia melihat ke atas, dia melihat bahwa momentum leluhur tua ras manusia juga telah melemah. Raja Kerajaan sangat gembira, mengetahui bahwa meskipun teknik rahasia sangat kuat, tidak mudah bagi leluhur tua ras manusia untuk menggunakannya. Mengambil keuntungan dari kesempatan ini, Raja Kerajaan dengan cepat melarikan diri. Leluhur tua Smile berdiri diam sejenak sebelum menggertakkan giginya dan melanjutkan pengejarannya. Di belakang mereka berdua,
mayat beberapa penguasa wilayah dan beberapa puluh ribu prajurit klan tinta hitam melayang di udara. Dalam keadaan normal, penguasa wilayah ini dan puluhan ribu tentara tidak akan mati semuanya. Bahkan jika mereka menggunakan kekuatan tinta mereka untuk memberi makan raja kerajaan, mereka masih akan selamat. Namun, tuan kerajaan tidak menunjukkan belas kasihan ketika dia menelannya. Bagaimana dia bisa peduli dengan tuan wilayah atau tuan feodal? Dengan kekuatan penuhnya, dia menelan semua kekuatan klan tinta hitam. Beberapa penguasa wilayah dan puluhan ribu tentara ini dapat dikatakan telah mati di tangan raja kerajaan. Setelah membayar harga yang begitu mahal, dia akhirnya menciptakan peluang untuk melarikan diri. Di luar kota raja, pasukan timur dan barat masih terlibat dalam pertempuran sengit dengan pasukan klan tinta hitam. Penurunan klan tinta hitam terlihat jelas dan ras manusia berada di atas angin. Alasan untuk situasi ini adalah karena klan tinta hitam telah membagi pasukan mereka. Tidak hanya sisi kiri kota raja perlu bertahan melawan pasukan ras manusia, tetapi sisi kanan juga perlu bertahan melawan ancaman alam semesta. Terlebih lagi, barusan, beberapa penguasa wilayah, murid tinta hitam Orde ke-8, dan puluhan ribu tentara telah pergi untuk menyelamatkan raja kerajaan. Setelah divisi ini, klan tinta hitam, yang saat ini berperang melawan ras manusia, hanya memiliki sekitar 400.000 tentara. Kedua, kekuatan keseluruhan pasukan klan tinta hitam tidak sekuat di awal. 400.000 tentara yang kuat ini tidak dapat dibandingkan dengan klan tinta hitam dari Great Evolution Pass. Klan tinta hitam yang menjaga jalan evolusi hebat adalah pasukan elit, dan sekarang setelah klan tinta hitam di luar kota raja telah terdilusi selama 100 tahun, kekuatan mereka secara keseluruhan telah turun drastis. Digabungkan dengan sekitar selusin Master Open Heaven Orde ke-8 dari ras manusia, bahkan jika klan tinta hitam memiliki keunggulan absolut dalam jumlah, akan sulit bagi mereka untuk menahan serangan ras manusia. Dalam keadaan seperti itu, sesuatu yang lebih mengerikan terjadi pada klan tinta hitam. Pilar spiritual dari seluruh zona perang, tuan kerajaan klan tinta hitam, telah benar-benar melarikan diri kembali dari kedalaman kehampaan dalam kekacauan. Pada saat ini, raja kerajaan berada dalam kondisi yang sangat menyedihkan. Ada lubang di dadanya dan darah hitam mengalir keluar darinya. Hanya ada satu sayap yang tersisa di punggungnya dan seluruh tubuhnya berlumuran darah hitam. Belum lagi ras manusia, bahkan penguasa wilayah klan tinta hitam belum pernah melihat raja kerajaan yang begitu menyedihkan. Bisa dilihat betapa parahnya penderitaan raja kerajaan dalam konfrontasi sebelumnya dengan leluhur tua ras manusia. Tuan kerajaan belum kembali ke kota raja, tetapi setelah memasuki jangkauan sarang tinta hitam, dia segera terhubung dengan sarang tinta hitamnya dan dengan liar mengeluarkan kekuatannya. Detik berikutnya, sosok leluhur tua Smile muncul, dua mahaguru dari dua ras bentrok sengit di atas kota raja. 5259. Energi kekerasan meledak saat angkatan dunia dan kekuatan tinta bertabrakan, menyebabkan seluruh kota raja jatuh ke dalam kekacauan. Meskipun mahaguru dari dua ras telah bertarung di dekat kota raja berkali-kali selama 100 tahun terakhir, mereka belum pernah bertarung dengan begitu intens sebelumnya. Apakah itu ras manusia atau klan tinta hitam? Keduanya dapat dengan jelas merasakan bahwa pertempuran ini tidak akan berakhir sampai satu pihak mati. Apa yang menakutkan klan tinta hitam adalah bahwa bahkan dengan bantuan sarang tinta hitam, tuan kerajaan masih dalam posisi yang kurang menguntungkan. Ini adalah sesuatu yang sulit diterima oleh semua klan tinta hitam. Dengan bantuan kekuatan sarang tinta hitam, kekuatan raja kerajaan bisa naik ke tingkat yang sama sekali baru. Dapat dikatakan bahwa selama tuan kerajaan berada dalam jangkauan sarang tinta hitam, tidak ada leluhur tua yang akan menandinginya. Tapi sekarang, situasinya telah terbalik. Tidak ada masalah dengan sarang tinta hitam. Selama bertahun-tahun, setiap kali perang besar akan pecah, setidaknya 2 atau 3 penguasa wilayah atau murid tinta hitam Orde ke-8 telah ditempatkan di dekat sarang tinta hitam untuk menjaga dari serangan diam-diam dari master ras manusia dan untuk menghindari kerusakan sarang tinta hitam sambil secara bersamaan menuangkan sumber daya yang tak terhitung jumlahnya ke dalam sarang tinta hitam. Yang bermasalah adalah raja kerajaan. Cedera raja kerajaan terlalu parah. Bahkan dengan dukungan kekuatan sarang tinta hitam, dia masih bukan tandingan leluhur tua ras manusia. Jika tuan kerajaan mati, apakah klan tinta hitam akan bertahan? Setelah beberapa saat panik dan gelisah, pasukan klan tinta hitam tiba-tiba meletus dengan aura yang bahkan lebih ganas dari sebelumnya. Tidak hanya keputusasaan raja kerajaan tidak memberi mereka keberanian untuk melawan, itu malah merangsang naluri mereka untuk menjadi lebih kuat. Para petinggi tentara timur dan barat sangat menyadari hal ini,
dan di bawah perintah Xiang San dan Liu Ziping, pasukan utama segera mengalihkan perhatian mereka untuk bertahan melawan klan tinta hitam. Energi misterius berfluktuasi dengan liar saat kedua pasukan bentrok dengan sengit, dan kedua mahaguru juga bertarung sampai kekosongan itu hancur. Kondisi raja kerajaan menjadi lebih menyedihkan, tetapi meskipun dia berada dalam posisi yang kurang menguntungkan, dengan bantuan kekuatan sarang tinta hitam, leluhur tua masih merasa sangat sulit untuk menghadapinya. Setelah beberapa upaya untuk membunuhnya, leluhur tua tidak berhasil, dan sebaliknya, raja kerajaan mengambil kesempatan untuk melakukan serangan balik, hampir melukainya. Hal ini memaksanya untuk lebih berhati-hati dalam menghadapi musuh di depannya. Leluhur tua tahu bahwa karena raja kerajaan adalah mahaguru, eksistensi yang setara dengan leluhur tua ras manusia, tidak mudah untuk dibunuh. Hanya saja kesempatan ini benar-benar langka, dan itu adalah situasi yang telah dia rencanakan dengan susah payah selama lebih dari 100 tahun. Jika dia tidak bisa berhasil, itu akan sangat disayangkan. Jadi tidak peduli apa, dia harus mencoba. Setelah waktu yang dibutuhkan untuk membakar dupa, leluhur tua Smile akhirnya menemukan kesempatan untuk meluncurkan kemampuan ilahi kepada raja kerajaan sementara kekuatan sarang tinta hitam melemah. Tuan kerajaan dikejutkan oleh kemampuan ilahi ini dan langsung ditutupi oleh cahaya yang menyilaukan. Tetapi pada saat yang sama, leluhur tua Smile juga mengeluarkan erangan teredam saat darah mengalir dari sudut mulutnya. Kali ini, dia tidak berpura-pura. Di masa lalu, ketika dia bertarung dengan tuan kerajaan klan tinta hitam, dia telah menunjukkan banyak tanda cedera, tetapi sebagian besar hanya penyamaran. Kali ini, dia benar-benar terluka. Saat dia menyerang, raja kerajaan juga menyerang dengan pukulan mematikan. Leluhur tua Smile tidak mencoba untuk menghindar, malah mengambil pukulan ini untuk mengambil kesempatan. Cahaya memudar dan sosok tuan kerajaan klan tinta hitam muncul. Jejak kekecewaan melintas di mata Smile. Kemampuan ilahi ini tidak memiliki efek yang diinginkan, dan meskipun kondisi lawannya menjadi lebih buruk, dia masih memiliki kekuatan untuk bertarung. Jika dia terus memaksanya, dia hanya akan memaksa raja kerajaan untuk menemukan cara untuk binasa bersama dengannya. Pada saat itu, bahkan dia mungkin tidak dapat melindungi dirinya sendiri. Inilah akhirnya, dia menghela nafas ringan di dalam hatinya. Sangat disayangkan bahwa dia tidak dapat mencapai tujuannya selama lebih dari 100 tahun. Namun, situasi saat ini tidak buruk. Paling tidak, mereka telah mencapai tujuan strategis setelah berangkat dari Wind and Cloud Pass. Kedua mahaguru tiba-tiba berhenti berkelahi dan secara langsung mempengaruhi pertempuran kedua pasukan. Pasukan klan tinta hitam mungkin bingung, tetapi pasukan ras manusia telah membuat rencana untuk situasi ini. Dengan demikian, ketika leluhur tua Smile berhenti, armada ras manusia mulai mundur, tetapi karena leluhur tua ras manusia memelototi mereka seperti harimau yang mengawasi mangsanya, pasukan klan tinta hitam tidak berani mengejar mereka dan hanya bisa menonton tanpa daya saat ras manusia mundur. Beberapa saat kemudian, pasukan ras manusia mundur ratusan ribu kilometer jauhnya. Meskipun banyak dari kapal perang rusak, momentum mereka tidak berkurang dan mereka siap untuk bertempur lagi kapan saja. Di depan tentara, sosok leluhur tua berdiri dengan tenang, tidak menyerang atau mundur, sepertinya menunggu sesuatu. Di bawah suasana sunyi ini, klan tinta hitam merasa sangat tertekan, seolah-olah sebuah gunung besar menekan mereka. Waktu perlahan berlalu. Setelah beberapa saat, pasukan klan tinta hitam menjadi gelisah. Lebih dari selusin dunia semesta yang dipenuhi dengan arai roh terbang menuju kota raja. Pada titik ini, orang sudah bisa melihat lampu berkedip dari arai roh dunia semesta ini. Tidak akan lama sebelum mereka mencapai kota raja. Di sisi kanan kota raja, selalu ada 30% pasukan yang ditempatkan di sana, dan tidak ada dari mereka yang berpartisipasi dalam perang sebelumnya. Misi mereka selalu mencegat alam semesta ini, tidak pernah berubah selama lebih dari 100 tahun. Di sisi lain, mereka juga melakukannya dengan sangat baik. Selain pertama kali mereka membiarkan pecahan dunia semesta membombardir kota raja, mereka telah berhasil menghentikan dunia semesta setiap saat. Namun, mereka telah membayar harga yang mahal untuk ini. Terkadang, alam semesta ini akan tiba pada saat yang sama dengan pasukan ras manusia, terkadang sangat lambat, dan terkadang hanya setelah pasukan ras manusia mundur, dunia semesta akan tiba. Ini jelas merupakan strategi ras manusia, menggunakan dunia semesta ini untuk menahan pasukan klan tinta hitam. Jika tidak, dengan keunggulan jumlah mereka, akan lebih sulit bagi klan tinta hitam untuk mengumpulkan kekuatan mereka. Kali ini adalah yang paling lambat. Tidak diketahui apakah itu disengaja atau kebetulan, tetapi pasukan dari kedua ras telah berhenti,
dan kedua Maha Guru juga telah berhenti bertarung, memungkinkan alam semesta ini datang terlambat. Tanpa gangguan apapun, tentu saja tidak sulit bagi klan tinta hitam untuk mencegat dunia semesta ini. Begitu mereka melihat dunia semesta ini, penguasa wilayah klan tinta hitam dan murid tinta hitam Orde ke-8 yang telah menyiapkan pertahanan di sebelah kanan mulai bergerak. Yang tercepat untuk mengisi daya adalah tuan wilayah klan tinta hitam, tetapi begitu dia bergerak, aura yang sangat berbahaya menyelimutinya. Pada saat berikutnya, kekuatan yang kuat sepertinya meledak di benaknya, menyebabkan kepalanya sakit dan tubuhnya menegang. Tuan wilayah terkejut dan segera mengerti bahwa dia telah disergap, dan orang yang menyergapnya tidak lain adalah leluhur tua ras manusia yang telah berdiri diam di kehampaan. Penguasa wilayah tidak bisa mengerti mengapa leluhur tua ras manusia akan menggunakan kekuatan jiwanya untuk meluncurkan serangan diam-diam padanya. Lawannya seharusnya adalah Raja Kerajaan. Di bawah konfrontasi diam-diam seperti ini antara dua Maha Guru, jika satu pihak tiba-tiba menyerang, pihak lain pasti akan bereaksi. Oleh karena itu, meskipun dia telah kehilangan semua warna di wajahnya, dia tidak terlalu terkejut karena dia merasa bahwa Raja Kerajaan akan datang untuk menyelamatkannya. Namun, dia salah. Tuan kerajaan berdiri di tempat, diam-diam menatap leluhur tua ras manusia saat dia bergegas menuju tuan wilayah yang dipengaruhi oleh teknik rahasia dan dengan lembut mengulurkan tangan untuk mencabut kepalanya. Di leher penguasa wilayah, ketika darah hitam menyembur keluar, leluhur tua Smile telah kembali ke posisi semula, memegang kepala dengan mata lebar di tangannya, tampaknya tidak dapat beristirahat dengan tenang. Dalam sekejap mata, penguasa wilayah yang kuat telah jatuh. Penguasa wilayah lainnya dan murid tinta hitam Orde ke-8 yang semula berencana untuk mengambil tindakan semuanya membeku, seolah-olah mereka menghadapi musuh besar. Mereka semua waspada terhadap leluhur tua Smile, takut dia akan membunuh mereka. Namun, apa yang membuat mereka merasa lega adalah bahwa setelah membunuh penguasa wilayah, leluhur tua Smile tidak membuat gerakan lain dan hanya berdiri di sana. Jika bukan karena mayat tanpa kepala yang memuntahkan darah dan leluhur tua Smile memegang kepala di tangannya, semua klan tinta hitam akan berpikir bahwa semua yang baru saja terjadi adalah ilusi. Klan tinta hitam bingung. Mereka tidak mengerti mengapa leluhur tua ras manusia tiba-tiba mengambil tindakan sekarang. Dia jelas telah berhenti berkelahi, tetapi sekarang dia tiba-tiba menyerang. Mengapa? Apa yang tidak mereka pahami adalah bahwa Raja Kerajaan tidak bereaksi sama sekali. Dengan kekuatan Raja Kerajaan, seharusnya tidak sulit baginya untuk menghentikan gerakan leluhur tua ras manusia, tapi dia hanya menonton dengan acuh tak acuh. Kecepatan selusin serangan dunia semesta menjadi lebih cepat. Jika mereka tidak menghentikan dunia semesta itu sekarang, itu akan terlambat. Jika kota raja rusak karena ini, mereka harus menghadapi murka Raja Kerajaan. Oleh karena itu, meskipun mereka sangat ketakutan, di bawah tekanan situasi, penguasa wilayah dan murid tinta hitam Orde ke-8 tidak punya pilihan selain menjalankan misi mereka. Adegan yang sama muncul lagi. Begitu mereka bergerak, krisis besar menyelimuti mereka, menyebabkan tubuh mereka menegang dan sosok leluhur tua ras manusia tiba-tiba menghilang. Saat berikutnya, leluhur tua Smile muncul kembali, seolah-olah dia tidak bergerak sama sekali, tetapi sebuah kepala muncul di tangannya. Di kamp tentara klan tinta hitam, suara jatuhnya penguasa wilayah bisa terdengar. Master klan tinta hitam semua terkejut. Orang-orang yang telah meninggal adalah dua master level Territory Lord. Leluhur tua ras manusia hanya menyerang 2 kali, namun dia dengan mudah memenggal kepala mereka. Bukankah ini berarti bahwa tanpa campur tangan Raja Kerajaan, bahkan jika leluhur tua ras manusia terluka, dia bisa membunuh siapapun yang dia inginkan? Apa yang tidak bisa mereka pahami adalah mengapa Raja Kerajaan belum merespons. Namun, 2 serangan berturut-turut leluhur tua Smile telah memungkinkan mereka untuk melihat beberapa petunjuk. 2 penguasa wilayah yang telah mati di tangannya adalah yang tercepat untuk bereaksi dan bergerak. Diincar olehnya seperti ini, leluhur tua ras manusia tidak diragukan lagi mengungkapkan informasi yang sangat penting. Jika ada yang berani bergerak, dia akan membunuh mereka. Apa artinya ini? Jika mereka tidak diizinkan untuk mencegat dunia semesta, apakah mereka seharusnya hanya menonton? Ini terlalu banyak. Cukup. Tuan kerajaan, yang diam sejak melarikan diri ke kota raja, akhirnya tidak bisa menahan diri untuk tidak berteriak. Leluhur tua Smile menoleh untuk menatapnya, matanya yang indah dipenuhi dengan kesombongan saat dia tiba-tiba bergerak lagi. Setelah belajar dari kesalahan mereka, penguasa wilayah dan murid tinta hitam Orde ke-8 sekarang sangat waspada terhadap gerakan leluhur tua Smile, jadi ketika mereka melihatnya menghilang, mereka semua dengan cepat menjadi waspada.
Kebanyakan penguasa wilayah dan murid tinta hitam Orde ke-8 aman, tetapi selalu ada yang tidak beruntung. 5260. Bahkan tidak ada suara pertempuran. Ketika sosok Smile Old Ancestor muncul kembali, dia memegang teritori Lord di tangannya. Kali ini adalah penguasa wilayah yang hidup, bukan kepala. Meskipun tubuh tuan wilayah beberapa kali lebih besar dari leluhur tua Smile, dia tidak dapat melepaskan diri dari genggaman tangan kecil itu dan hanya bisa berjuang dengan pahit. Mata indah leluhur tua Smile menatap raja kerajaan yang marah, dagunya yang halus sedikit terangkat saat dia berkata dengan provokatif, "Aku ingin melakukan ini." Mengatakan demikian, dia mengerahkan kekuatan dengan tangannya, menyebabkan tekanan mengerikan untuk menekan penguasa wilayah yang ditangkap. Sosok penguasa wilayah dengan cepat menjadi terdistorsi saat suara tulang patah terdengar. Matanya dipenuhi teror saat dia berjuang dengan keras, matanya beralih ke arah raja kerajaan saat dia memohon, "Tuan-tuan kerajaan, tolong selamatkan aku." Ekspresi perjuangan melintas di mata raja kerajaan, tetapi pada akhirnya, dia menyerah untuk menyerang. Di depan kedua pasukan, di depan tentara yang tak terhitung jumlahnya dari dua ras, penguasa wilayah yang telah ditangkap oleh leluhur tua Smile dihancurkan oleh kekuatan tak terlihat, mayatnya dan darahnya menyembur kemana-mana. Klan tinta hitam dipenuhi dengan kemarahan, tetapi kebanyakan dari mereka ketakutan. Leluhur tua ras manusia telah mengambil tindakan 3 kali berturut-turut dan membunuh 3 penguasa wilayah, menunjukkan betapa kuatnya dia. Namun, raja kerajaan hanya melihat dari samping, tidak menanggapi. Situasi ini sangat aneh. Tidak ada raja kerajaan yang mau melihat tuan wilayah mereka dibunuh dan tidak membantu mereka. Ini adalah pukulan besar bagi prestise mereka. Kecuali dia tidak berdaya untuk menyelamatkan mereka. Tampaknya luka yang diderita raja kerajaan jauh lebih serius daripada yang dibayangkan oleh raja wilayah tinta hitam manapun, jadi meskipun leluhur tua ras manusia telah membunuh 3 raja wilayah berturut-turut dan kata-katanya dipenuhi dengan provokasi dan tidak hormat, raja kerajaan hanya bisa menelan amarahnya. Para penguasa wilayah tidak lagi berani bergerak. Dengan tuan kerajaan tidak mengambil tindakan, tidak peduli bagaimana tuan wilayah ini mencoba membela diri, kemungkinan besar mereka tidak akan bisa menghentikan leluhur tua ras manusia yang dipenuhi dengan niat membunuh. Para penguasa wilayah tidak bergerak, dan bawahan mereka tidak berani bertindak gegabah. Semua orang hanya bisa berdiri di sana dengan tenang, seolah-olah mereka sedang duduk di atas peniti. Mereka tidak bergerak, tetapi selusin dunia semesta yang menyerang mereka tidak akan menghentikan serangan mereka. Setelah penguasa wilayah ketiga meninggal, selusin napas kemudian, alam semesta akhirnya tiba. Pada jarak sedekat itu, jika mereka tidak mengambil tindakan apapun, 30% tentara klan tinta hitam yang ditempatkan di sisi kanan kota raja pasti akan dibombardir oleh dunia semesta ini. Pada saat itu, belum lagi berapa banyak korban yang akan mereka derita, bahkan kota raja tidak akan mampu bertahan. Bergerak mereka mati, tidak bergerak dan mereka tetap mati. Akhirnya, salah satu penguasa wilayah tidak tahan lagi dan mengangkat tangannya untuk mengirimkan teknik rahasia yang kejam ke arah alam semesta. Saat dia menyerang, dia mengerahkan seluruh upayanya untuk menjaga dari leluhur tua ras manusia. Namun, yang mengejutkannya adalah meskipun leluhur tua ras manusia telah menguncinya kali ini, dia tidak terus menyerang. Ini membuatnya sangat gembira, seolah-olah dia baru saja mengambil kehidupan baru. Dengan preseden ini, klan tinta hitam lainnya juga mengikuti. Dalam sekejap, sejumlah besar teknik rahasia berkumpul menjadi aliran besar, menghalangi serangan dunia semesta. Leluhur tua ras manusia masih tidak menanggapi. Klan tinta hitam menghela nafas lega. Menurut pendapat mereka, selama mereka berdiri di tempat dan tidak mengambil inisiatif untuk menyerang, leluhur tua ras manusia tidak akan membunuh mereka. Ini tidak terjadi. Perencanaan, kesabaran, dan pertempuran terus-menerus leluhur tua selama ratusan tahun dengan raja kerajaan telah memaksanya untuk berpura-pura bahwa luka-lukanya belum sembuh, bahkan menekan kekuatannya untuk mencegah raja kerajaan melihat melalui penyamarannya. Itu bukan tugas yang mudah untuk menipu seorang raja kerajaan. Selama 100 tahun terakhir, leluhur tua Smile telah sangat menderita. Keuntungan yang dia kumpulkan selama pertempuran yang tak terhitung jumlahnya selalu disembunyikan oleh leluhur tua Smile, tetapi sekarang, dia akhirnya menemukan kesempatan untuk meledak dengan kekuatan penuhnya dan memiliki kesempatan untuk membunuh raja kerajaan klan tinta hitam. Jika bukan karena penguasa wilayah yang bergegas dari arah kota raja dan beberapa puluh ribu pasukan klan tinta hitam, raja kerajaan saat ini pasti sudah dibunuh olehnya. Dengan kematian raja kerajaan, seluruh zona perang evolusi besar akan berada di bawah kendali penuh ras manusia. Sejak zaman kuno, ini belum pernah terjadi sebelumnya. Awalnya,
Dia bisa menciptakan era baru, tetapi pada akhirnya, itu dihancurkan oleh beberapa penguasa wilayah dan puluhan ribu tentara klan tinta hitam. Meskipun penguasa wilayah dan murid tinta hitam Orde ke-8 itu semuanya telah membayar harga dengan nyawa mereka dalam waktu yang sangat singkat, suasana leluhur tua Smile masih cukup suram. Jika dia tidak bisa membunuh tuan kerajaan, tidak peduli berapa banyak tuan wilayah dan klan tinta hitam yang mati, itu tidak akan berguna. Dapat dikatakan bahwa sejak para penguasa wilayah itu telah memimpin puluhan ribu klan tinta hitam untuk membantu raja kerajaan, dia telah menahan amarahnya. Merekalah yang menyebabkan kerja kerasnya selama ratusan tahun gagal. Sekarang, kesempatan seperti itu mungkin tidak akan pernah datang lagi. Setelah menderita kerugian seperti itu, tuan kerajaan klan tinta hitam ini pasti akan mewaspadainya di masa depan. Ketika tuan kerajaan kembali ke kota raja dan bertarung dengannya, leluhur tua tahu bahwa dia tidak lagi memiliki harapan untuk membunuh tuan kerajaan kecuali dia bertekad untuk mati bersamanya. Jika dia tidak bisa membunuh tuan kerajaan klan tinta hitam, membunuh beberapa tuan wilayah yang melompat-lompat di depannya untuk melampiaskan amarahnya selalu mungkin. Tuan kerajaan tidak berani menghentikannya, dia juga tidak bisa menghentikannya, jadi dia hanya bisa menonton tanpa daya. Bahkan, dia berharap leluhur tua Smile akan membunuh lebih banyak penguasa wilayah. Meskipun dia tidak tahu teknik rahasia yang menakjubkan seperti apa yang digunakan leluhur tua Smile untuk membunuh penguasa wilayah dalam sekejap dan membunuh 3 dari mereka secara berurutan, dia tahu bahwa konsumsi teknik rahasia ini pasti sangat besar. Kalau tidak, bahkan leluhur tua ras manusia tidak akan bisa mendapatkan kepala penguasa wilayah dengan mudah. Kekuatannya sebanding dengan leluhur tua ras manusia, jadi dia memiliki beberapa kemampuan untuk menilai hal ini, karena tidak mungkin baginya untuk membunuh master ras manusia Orde ke-8 dengan mudah, kecuali dia menggunakan teknik rahasia tingkat raja kerajaan. Bahwa setiap raja kerajaan hanya bisa menggunakan 1 kali. Namun, setelah teknik rahasia tingkat raja kerajaan ini digunakan, penggunanya juga akan menjadi sangat lemah untuk waktu yang singkat. Kekurangannya sangat besar, jadi bahkan jika raja kerajaan memiliki kartu truf seperti itu, mereka tidak akan dengan mudah menggunakannya. Dalam pertempuran sebelumnya, meskipun dia telah melarikan diri kembali ke kota raja dengan luka berat, tidak mungkin bagi leluhur tua Smile untuk tetap tanpa cedera. Jika dia menggunakan teknik rahasia itu beberapa kali lagi dan kekuatannya habis, dia akan bisa menebus dirinya sendiri. Spekulasi ini tidak bisa dijelaskan kepada penguasa wilayah di bawah komandonya, dia juga tidak bisa memerintahkan mereka untuk memprovokasi leluhur tua Smile, jadi dia hanya bisa menunggu dan melihat. Leluhur tua Smile tidak terus menyerang. Dia sangat merasakan niat raja kerajaan, belum lagi jika dia terus menyerang saat ini, itu akan sama dengan memaksa raja kerajaan untuk melawannya sampai mati. Lagi pula, jika kota raja dihancurkan, raja kerajaan tidak akan duduk diam dan tidak melakukan apa-apa. Ketergantungannya yang terbesar sekarang adalah sarang tinta hitam di kota raja. Dalam konfrontasi diam-diam ini, Maha Guru dari 2 klan diam-diam mundur, masing-masing menahan diri, mencoba yang terbaik untuk tidak merusak keseimbangan akhir. Harga yang dibayar klan tinta hitam untuk ini adalah nyawa 3 penguasa wilayah dan masalah selanjutnya. Serangan dari dunia semesta sangat kuat, dan meskipun pasukan klan tinta hitam melakukan yang terbaik untuk mencegatnya, karena campur tangan leluhur tua Smile, mereka telah kehilangan kesempatan terbaik untuk mencegatnya. Ketika dunia semesta dihancurkan, kekuatan arai roh meledak dan menyelimuti seluruh langit, mengirimkan potongan-potongan fragmen semesta dengan ukuran berbeda terbang menuju kota raja. Klan tinta hitam menderita banyak korban, menyebabkan kota raja bergetar. Dari kelihatannya, pasukan klan tinta hitam yang ditempatkan di sisi kanan kota raja tidak dapat menghentikan pemboman dunia semesta ini. Di bawah komando teritori Lord Cekong, tentara di sisi kiri datang untuk mendukung. Untungnya, baik leluhur tua ras manusia maupun tentara ras manusia yang mundur tidak memiliki tanggapan. Kekuatan gabungan dari 2 pasukan klan tinta hitam akhirnya berhasil menghentikan semua dunia semesta. Namun, puluhan ribu klan tinta hitam telah jatuh karena ini, dan seluruh benua terapung di mana kota raja berada telah hancur berkeping-keping, dengan hampir 30% populasinya telah berkurang. Berbagai bangunan di atas kota raja juga telah hancur total. Hanya sarang tinta hitam tingkat raja kerajaan yang tetap tidak terluka. Karena dari awal hingga akhir, ada beberapa penguasa wilayah dan murid tinta hitam Orde ke-8 yang menjaga di dekat sarang tinta hitam. Tidak peduli seberapa kacau pertempuran di luar, mereka selalu menjaga sarang tinta hitam. Kekacauan berangsur-angsur mereda. Tentara klan tinta hitam berada dalam kekacauan. Leluhur tua Smile menatap raja kerajaan klan tinta hitam sejenak sebelum sudut mulutnya melengkung membentuk senyum mengejek.
Berbalik, dia berteriak, mundur. Di kapal perang pengusir tinta hitam Angkatan Darat Pusat, Xiang San mengirimkan transmisi suara. Suaranya menggelegar, mundur. Armada ras manusia perlahan berbalik dan terbang ke arah perkemahan dunia semesta. Di belakang mereka adalah kota Raja Klan Tinta Hitam yang compang-camping dan pasukan Klan Tinta Hitam. Pertempuran ini akhirnya berakhir. Di Dawn Battleship, Yang Kai menghela nafas ringan. Sebelum pertempuran ini, dia telah menerima perintah rahasia dari Xiang San. Jika dia memiliki kesempatan, dia akan bergegas ke kota Raja Klan Tinta Hitam dan menghancurkan sarang tinta hitam. Sarang tinta hitam itu sendiri tidak memiliki banyak perlindungan, jadi meskipun itu adalah sarang tinta hitam tingkat Raja Kerajaan, selama Yang Kai bisa mendekatinya, dengan kekuatannya saat ini di Open Heaven Orde ke-7, dia dapat dengan mudah menghancurkannya. Karena dia mahir dalam hukum luar angkasa, yang terbaik adalah menyerahkan masalah ini padanya. Sejak awal pertempuran, Yang Kai telah mencari peluang, tetapi sayangnya, dia tidak dapat menemukannya. Dengan kekuatannya saat ini sebagai Master Open Heaven Orde ke-7, tidak sulit baginya untuk menemukan kesempatan untuk berteleportasi ke sekitar sarang tinta hitam, tetapi dia tidak bisa berurusan dengan beberapa penguasa wilayah dan murid tinta hitam Orde ke-8 yang telah menjaga sarang tinta hitam. Begitu dia muncul, dia mungkin akan mati sebelum dia bisa menghancurkan sarang tinta hitam. Sudah 150 tahun sejak pasukan timur dan barat tiba di zona perang evolusi besar. Selama bertahun-tahun, tentara timur dan barat telah bertarung dengan klan tinta hitam di kota Raja 8 kali, dan setiap kali, mereka telah mencapai hasil yang luar biasa. Pertarungan hari ini dapat dikatakan sebagai yang paling dekat dengan kesuksesan, tetapi mereka masih tidak dapat menyelesaikannya. Karena leluhur tua Smile selalu menyembuhkan luka-lukanya di alam semesta kecilnya, dia dapat mengetahui lebih banyak informasi tentang para petinggi daripada prajurit rata-rata, dan juga mengetahui rencana akhir dari pertempuran ini. Ketika dia melihat Raja Kerajaan melarikan diri kembali ke kota Raja dengan luka berat, dia tahu bahwa rencana ini telah gagal. Tapi dari kelihatannya, hasilnya tidak buruk. Tentara klan tinta hitam yang ditempatkan di kota Raja telah dihancurkan. Setidaknya setengah dari penguasa wilayah dan murid tinta hitam Orde ke-8 telah meninggal. Jika bukan karena fakta bahwa Raja Kerajaan dapat menggunakan kekuatan sarang tinta hitam untuk meningkatkan kekuatannya sendiri, kota Raja Klan Tinta Hitam saat ini dapat dengan mudah diratakan. Sayangnya, Raja Kerajaan telah berhasil kembali hidup-hidup. Dengan dukungan kekuatan sarang tinta hitam, dia masih memiliki modal untuk binasa bersama dengan leluhur tua Smile.